Desa Air Sebayur itu terdiri dari 10 kepala dusun. Wilayahnya 16.000 persegi Desa Air Sebayur, dan kemudian jumlah KK 2.410 KK. Itu yang sudah terdata di database desa. Setelah melakukan apel serentak di lapangan Balai Desa Air Simpang tadi, ini kita menuju ke lokasi pencoklitan yang jarak tempuh pencoklitan ini menempuh kurang lebih beberapa menit, tapi dengan medan jalan yang lumayan menguras tenaga. Yang 3 desa persiapan yang hari ini kita tempat ini adalah Dusun Limas Jaya. Terus yang di sebelah itu ada Dusun Sebayur Jaya. Terus kemudian ada dusun lagi Simpang Batu yang tadinya di tahun 2019 itu masuk ke Urai. Tapi desa persiapan tersebut setelah ada pemetaan dari pusat, dari Jakarta, dari Bogor, terus kemudian dari kabupaten, terus desa dilimpahkan ke Desa Air Sebayur. Nah, itu kronologis kejadian desa, dan mudah-mudahan dalam rangkaian media, rangkaian dari provinsi dan kabupaten ini mengklarifikasi bahwa soklit yang kita adakan serentak seluruh Indonesia ini, kebetulan kita simpelnya di Dusun Limas Jaya Desa Air Sebayur ini, kita sudah ada namanya, kita datangkan di perbatasan langsung. Jadi di sini di Limas Jaya ini, Sebayur Jaya ini adalah perbatasan antara Bengkulu Utara dan Lebong, Rejang Lebong. Tapi setelah masuk ke Desa Air Sebayur, jadi semuanya itu kita tertibkan bagi masyarakat Desa Air Sebayur yang notabene ada perpindahan dari Lebong, ada yang dari Rejang Lebong. Kalau mau milih di Bengkulu Utara di Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya ini harus pindah tempat. Tetapi kalau memang itu tidak bisa pindah tempat, kami juga tidak mengakomodir itu, dan kemudian itu akan dikembalikan ke Lebong atau Rejang Lebong. Double. Mainkan pik. Mainkan.
Abang mundur. Dulu Mas. Ya, sorry, tenang. Mas berapa dari mana? Mantap. Mantap. Jalan terjal menuju pemutahiran data pemilih. Setelah melakukan apel serentak kesiapan PPDP di Balai Desa Air Sebayur, Dusun Simpang Batu, Kecamatan Pinang Raya, kami kemudian menuju tempat yang ditentukan untuk dilakukan pencocokan dan penelitian atau coklit di desa ini. Kami menuju Dusun Limas Jaya dengan medan tempuh yang ekstrim dan cukup memacu adrenalin. Perjalanan dimulai dari Dusun Simpang Batu menuju Dusun Limas Jaya. Untuk diketahui, beberapa dusun di desa ini sebelumnya masuk dalam wilayah Kecamatan Ketahun, Bengkulu Utara. Namun setelah dilakukan pemetaan, saat ini beberapa dusun tersebut resmi menjadi bagian dari Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya. Oke, kita sudah sekitar 20 menit di perjalanan, namun saat ini belum sampai ke tujuan tempat coklat akan dilakukan. Pada pemilu dan pemilihan sebelumnya, wilayah ini menjadi zona merah karena dianggap rawan konflik dengan alasan wilayah ini masuk dalam perbatasan Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong. Pemilu 2009 dan 2014, di wilayah ini terdapat TPS dari 2 kabupaten, Bengkulu Utara dan Lebong. Namun sejak diterbitkannya Permendagri nomor 22 tahun 2015, wilayah ini resmi menjadi bagian dari Kabupaten Bengkulu Utara, meski saat ini Pemkab Lebong masih melakukan upaya hukum. Pencoklitan yang dilakukan tim dari KPU Kabupaten Bengkulu Utara yang didampingi KPU Provinsi Bengkulu serta unsur FKPD dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara ini diharapkan bukan hanya mampu menciptakan data pemilih yang baik, namun lebih dari itu, hal ini sebagai gaung dan sosialisasi kepada masyarakat agar sadar dan peduli akan pentingnya pilkada yang akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. Oke guys, sekarang kita masih dalam perjalanan menuju ke lokasi coklat ya Bang Andri ya. Nah, dan ini jalannya memang ekstrim banget karena kita mau memasuki kawasan perbatasan Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong. Kita udah lihat lokasinya ya, begitu becek-beceknya jalan ini dan juga ekstrim banget asli. Tapi awasnya nanti kita
mudah bagi kami menempuh perjalanan menuju rumah penduduk yang akan dilakukan pencoklitan. Kondisi jalan yang masih banyak belum berkoral membuat tim kesulitan. Bahkan beberapa anggota tim dari komunitas trail sempat terjatuh. Kita sudah berada di tempat akan dilakukan pencoklitan dan setelah menempuh sekitar 30 menit perjalanan dengan medan tempuh yang lumayan melelahkan, bahkan beberapa tim tadi yang pakai motor ada sempat terjatuh. Selain kendala medan tempuh, kondisi rumah yang berjauhan dan banyaknya masyarakat yang tidak mudah ditemui karena lebih banyak menghabiskan waktu di kebun juga menjadi kendala tersendiri bagi PPDP dalam melakukan pencoklitan. Untungnya, regulasi mengatur bahwa PPDP harus merupakan warga setempat dan diusulkan oleh panitia pemungutan suara, lalu kemudian ditetapkan oleh KPU Kabupaten. Malah lebih ramai dari sini malah, Pak. Cuman pagi ini kondisi warganya nggak ada yang di rumah, nggak ada apa. Ke kebun Karena mendadak semua ininya kan. Informasinya. Mulai dari sinilah duluan. Regulasi ini diharapkan memudahkan kerja-kerja yang dilakukan oleh PPDP yang hanya bertugas selama kurang lebih 1 bulan. Tiba di target rumah yang akan dilakukan pencoklitan, tim pun bersiap. PPDP sudah lengkap dengan alat pelindung diri, masker, sarung tangan, pelindung wajah, dan tak lupa menyemprotkan hand sanitizer sebelum dan sesudah melakukan pencoklitan. Tanpa menunggu lama, PPDP langsung mengeluarkan dokumen pencoklitan dan meminta kepada tuan rumah agar bisa menunjukkan KTP elektronik dan kartu keluarga. Jika setelah dilakukan pengecekan nama yang bersangkutan terdaftar dan cocok dengan KTP elektronik, PPDP langsung menconteng di kolom keterangan formulir model AKWK. Namun jika pemilih belum terdaftar di AKWK, maka petugas pemutahiran data pemilih langsung mendaftarkan yang bersangkutan pada model AAKWK. Setelah selesai, PPDP memberikan formulir tanda bahwa pemilih sudah didaftarkan sebagai pemilih pada pemilihan tahun 2020 dan tak lupa menempelkan stiker dengan meminta persetujuan tuan rumah. Tak butuh waktu lama untuk melakukan pencoklitan. Setelah itu, PPDP pun melanjutkan tugas untuk melakukan langkah serupa ke rumah selanjutnya. Tidak apa-apa Pak, dia mau didata juga. Wah, ikut dia. Ya, ikut. Pemilihan serentak tahun 2020 telah dilanjutkan. Sukses atau tidaknya pemilihan ini bukan hanya terletak dari kerja-kerja KPU sebagai penyelenggara teknis,
melainkan dukungan semua pihak yang terlibat dan tentunya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Pemberian data mutakhir untuk kependudukan. Kami sudah bekerja sama dengan pemerintahan desa dan juga Dukcapil bahwa setelah perpindahan dari Urai ke desa Air Sebayur kami sudah mengklarifikasi, Mas. Jadi kita sampaikan Pak Kadun, terus kemudian Pak RT langsung door to door untuk mengevaluasi masyarakatnya, jumlah kakaknya. Dan kemudian yang untuk Limas Jaya ini itu satu dusun aja yang terakomodir oleh administrasi desa itu sudah 600 kakak kalau tidak salah ya. Itu memang sudah real. diurus itu, Pak? Ya, sudah real 600 kakak. Terus kemudian untuk Sebayur Jaya berapa kakak yang terakomodir kemarin, Pak? 350-an, Pak. 350 kakak. Terus kemudian Simpang Batu juga sama, jumlahnya juga sama 300 sekian. Dan kemudian itu makanya saya katakan dari awal bahwa Desa Air Sebayur yang terdiri dari 10 kadun ini yang berbatasan langsung dengan Lebong ini adalah Limas Jaya dan Sebayur Jaya. Nah, makanya bagi masyarakat di luar Bengkulu Utara, kalau memang dia bertempat tinggal di daerah Dusun Limas Jaya dan Sebayur Jaya agar mengurus surat pindahnya. Nah, jadi secara global Desa Air Sebayur ya, secara global Air Sebayur setelah kita klarifikasi, kita terdiri dari 2.410 kakak ini itu yang belum mempunyai identitas. Tapi ketambahan identitas, kurasa dalam satu desa ini hampir 9.000 mata pilih untuk satu desa ini. 9.000. Ya. Satu desa Air Sebayur ini Ya, kita klaim 9.000. Ya, 9.000 itu terdiri dari 10 dusun. 10 dusun. Ya. Tapi dua yang berbatasan langsung dengan Lebong ada di sekitar 2.500. Ya. Oke, siap. Berarti kita harap dengan ada coklat ini terdata semua, Pak ya. Nah, yaitu dan mudah-mudahan dari rangkaian Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dari Polseknya, dari semua KPU provinsi dan KPU daerah bersama PPK, PPS, PPDP langsung kita hadiri ini, mudah-mudahan pemilu pilkada baik itu gubernur, baik itu bupati di tahun 2020 di bulan Desember, 9 Desember ini mudah-mudahan yang kita jaga dari pemerintahan desa itu aman, kondusif, tertib, terkendali. Aman. Itu.